أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحسن تدبير الكائنات وأنشأ الحب والنبات وقدر الأرزاق والأقوات وأثاب على الأعمال الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبد يوحده ويقره بالوحدانية، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأسوتنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم فصل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم عليه إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai orang tua kita, Ketua Masjid Al-Ikhlas Belilas, Bapak Mursyidi, sesuai dengan nama beliau secara bahasa Arab, kalau kita artikan pengayom, pembimbing kita semua. Tadi alhamdulillah kita dijamu makan malam dengan menu yang Masya Allah. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga dan segenap para pengurus masjid senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah untuk mengurus umat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai para guru dan ustadz kita, tuan imam kita, Ustadz Haji Darajat, Ustadz Muhammad Hatta, kemudian para ulama, para ustadz, para guru, tokoh-tokoh, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah situasi pandemi ini, kita selaku orang beriman tentu memandang setiap kejadian berbeda dengan cara memandang orang yang tidak kenal dengan penciptanya. Wabah demi wabah ini tidak hanya di zaman kita terjadi. Bahkan pada abad kelima, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menulis dalam kitab beliau, dan kita juga sempat menemukan kisah di dalam sebuah kitab berjudul Al-Bidayatu wan Nihayah, ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Beliau menulis pada zaman Khalifah Al-Muqtadi bi amrillah. Beliau dilantik di usia lebih kurang 19 tahun, seorang hafizul Quran dan menguasai ribuan hadis. Di zaman beliau terjadi wabah, sehingga Imam Ibnu Katsir menyebut waqa'atil amradu bil huma wat ta'uni bi ardil Iraqi wasyami wal Hijazi. Wabah yang terjadi di zaman itu melanda negeri Irak, negeri Syam. Syam itu adalah negeri yang ada hari ini Damaskus, Suria, Lebanon dan Palestina. Wal Hijaz, negeri Hijaz adalah Arab Teluk hari ini, Kuwait, Arab Saudi, Yaman, Bahrain, Emirat Arab, Qatar, Abu Dhabi dan seluruhnya. Dilanda oleh virus wabah demam panas. Yang virus itu ibadallah lebih berbahaya daripada virus corona hari ini. Sehingga Imam Ibnu Katsir menyebut matatil wuhushu thumma talaha mautul bahaim. Ikan-ikan di laut, binatang-binatang buas, hewan-hewan ternak diserang oleh virus setelah sebelumnya mayat-mayat bergelimpangan karena wabah. Artinya virus di zaman beliau jauh lebih berbahaya dibandingkan virus-virus yang mungkin pernah terdengar oleh kita semua.
Bahkan kata Imam Ibnu Katsir, hajat rihun sauda, setelah wabah terjadi kemudian datang angin membawa gumpalan kabut dan asap berwarna hitam. Tasaqafatil ashjar, angin yang kencang itu menyebabkan tumbangnya pohon-pohon. Wa waqa'at as-sawa'iq, lalu disusul oleh suara halilintar dan petir, sampai umat Islam mengira kiamat akan terjadi. Allahu Akbar. Apa yang dilakukan oleh generasi yang hidup 1000 tahun sebelum kita? Khalifah mengumpulkan para menteri dan gubernurnya, lalu berkhutbah kepada seluruh rakyatnya, bitajdidil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Begitu Imam Ibnu Katsir menulis, mengajak seluruh lapisan masyarakat dan rakyatnya untuk menghidupkan amar ma'ruf nahi munkar. Hari ini ibadallah, kita berkumpul di masjid. Mudah-mudahan ikhtiar yang telah dilakukan oleh Khalifah Al-Muqtadi bi amrillah, yang telah ampuh membersihkan wabah pada zamannya dengan mengajak seluruh rakyatnya memperbaharui taubat dan mendekatkan dirinya kepada Allah. Berbagai ikhtiar telah kita lakukan dan itu terus kita tingkatkan. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, membatasi kontak dengan orang yang tidak kita kenal. Tetapi ingat, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Alam semesta ini dengan cara mengirim sebuah virus yang tidak terlihat oleh kasat mata dan tidak bisa dibidik oleh senjata. Sebagai orang beriman, tentunya kita semakin yakin bahwa bumi dan langit beserta isinya diatur oleh Allah yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan momentum tahun baru Islam ini meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Salawat dan salam kita hadiahkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah berjuang bersama keluarga dan para sahabatnya dengan mengorbankan seluruh harta benda, waktu, usia, tenaga, bahkan jiwa untuk merubah kehidupan jahiliyah yang tidak kenal dengan Allah, menyembah berhala, memutuskan tali silaturahim. Hukum yang ada hanyalah hukum rimba. Ini semua dirubah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan perjuangan beliau, alhamdulillah cahaya Islam telah sampai menerangi kehidupan kita. Dan kita bersyukur kepada Allah. Tiada nikmat yang paling mahal dianugerahkan oleh Allah kepada hambanya dibandingkan nikmat iman, nikmat hidayah. Hidayah itu Bapak Ibu, kendati pun anak seorang nabi belum tentu bisa diwarisi. Seperti tangisan Nabi Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah ketika datang gelombang banjir, turunnya air yang begitu deras dari langit, kemudian tersemburat dari bumi. Apa kata Nabi Nuh kepada anaknya? Ya bunayya rukam ma'ana, wahai anakku, naiklah ke atas bahtera ini, engkau akan selamat. Tetapi hidayah tidak Allah berikan. Ajaibnya hidayah belum tentu akan Allah anugerahkan meskipun dia ayah dari seorang nabi seperti Nabi Ibrahim berdakwah di zamannya dan ayahnya tidak terketuk dengan hidayah Allah. Ajaibnya hidayah juga belum tentu Allah berikan kendati pun kepada manusia yang selalu melindungi dan menjaga Nabi dan Rasul yang paling dicintai oleh Allah, seperti Abu Talib pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata dalam diwan syairnya, waladatka ummuka yabna adam bakiya
wan nasu haulaka yadhakuna surura wajhat liyaumika an takuna idza bakau anta dhahikan masrura. Sungguh menakjubkan ketika engkau terlahir ke dunia disambut dengan senyum dan senda tawa, padahal dirimu menangis menderaikan air mata. Semestinya engkau berjihad, berjuang, berusaha, tatkala kedua tanganmu engkau lipat di atas dada, lalu nadi dan denyut jantungmu tidak lagi bergerak. Engkau tersenyum bertemu dengan Allah dan mereka menangisi kepergianmu. Hidayah, berkumpulnya kita di rumah Allah ini adalah kehendak Allah dan bukti bahwa Allah Azza wa Jalla sangat mencintai kita semua. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mengapa para ahlul ilmi begitu cinta kepada majelis ilmu? Mengapa para ulama-ulama sejak zaman dahulu kala sangat mencintai halaqah-halaqah ilmiah? Nabi pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikri fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw halummu ila hajatikum." Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat khusus yang sengaja berkeliling sepanjang jalan mencari di mana ada majelis zikir dan majelis ilmu. Apabila malaikat menemukan sebuah kaum yang berkumpul di rumah Allah, mudah-mudahan layaknya majelis yang kita adakan malam ini. Tanadau, para malaikat saling berseru. Halummu ila hajatikum, mengajak malaikat-malaikat yang lain. Fayahuffuna bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Kemudian para malaikat itu membentangkan sayapnya dari langit sampai ke bumi, menaungi hamba-hamba Allah yang berkumpul di majelis ilmu itu. Kita sebagai jemaah tetap Masjid Al-Ikhlas bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada para pengurus masjid kita ini. Sejak kami kenal paling aktif dengan majelis-majelis ilmu. Di ujung hadisnya Bapak Ibu, apa kata Allah kepada para malaikatnya? Ushhidukum malaikati bi anni qad ghafartu lahum jami'a. Aku bersaksi kepada kalian wahai para malaikat, kata Allah, bahwasanya aku telah mengampuni dosa seluruh hambaku yang hadir di majelis ilmu itu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini, pulang ke rumah masing-masing di awal tahun baru Islam ini, inilah salah satu wasilah kita untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Amin amin ya Allah. Bapak Ibu, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Secara pribadi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada orang tua dan guru pengurus kita yang telah memberikan kesempatan untuk bersilaturahim Pak Haji. Karena mungkin lebih kurang 6 tahun yang lalu kita pernah bertausiah di masjid ini. Karpetnya kalau nggak salah dulu warnanya merah ya. Sekarang karpetnya sudah baru, AC-nya sudah banyak. Kemudian juga sudah ada kamar seperti hotel. Masya Allah ya. Ketika tidur semalam di kamar masjid kita ini Pak Haji, saya ingat kenangan tiap tahun berdakwah ke Malaysia. Di Malaysia itu memang masjid-masjid disediakan tempat seperti kita. Bahkan ada salah seorang orang tua angkat kita, beliau sekarang timbalan Ketua Menteri Pinang, Pulau Pinang yang kita kenal dengan 60% lebih kurang Cina. Beliau dulunya ketua masjid, namanya Datuk Haji Zaki. Sekarang beliau diamanahkan menjadi timbalan Ketua Menteri, Wakil Gubernur di Pinang. Masjidnya satu di antara 3 masjid terbaik di Malaysia. Di masjid itu Pak Haji, Masya Allah, di samping ada tempat istirahat layaknya seperti hotel, kemudian juga ada klinik kesehatan, kemudian juga ada pasar Ramadan yang setiap sahur dan berbuka melayani sampai 600 para jemaah.
Di situ kami menemukan seorang koki, beliau orang Cina. Beliau kisahkan bagaimana mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masjid kita yang ada di Belilas ini menjadi salah satu masjid yang akan menginspirasi seluruh masjid yang ada di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, tinggal hitungan waktu kita akan mengadakan sebuah HUT kemerdekaan kita. Ini hampir bersamaan dengan ulang tahun Bapak kita tadi ya Pak ya, yang ke-63 ya, Masya Allah ya. Barakallahu fi umrik, mudah-mudahan selalu sehat Pak. Tapi walaupun 63, kalau dilihat sepintas masih wajah 53 ya sahata ya, Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tahun baru Islam kalau boleh kita petik, insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan menjabarkan 3 hikmah besar di balik hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, belajar dari hijrah kita akan menemukan makna sebuah pengorbanan dan kesetiaan. Pengorbanan dan kesetiaan. Yang kedua, belajar dari hijrah kita akan menemukan cinta dan ukhuwah. Yang ketiga, belajar dari hijrah tentu kita jadikan momentum untuk renungan atau muhasabah. Ini kita jadikan tema di ujung nanti insya Allah. Pengorbanan dan kesetiaan. Kita tahu Bapak Ibu, kota Mekah yang dahulu namanya Bakkah, dalam Al-Quran Allah sebutkan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Jadi nama Mekah itu dulu Bakkah, negerinya tandus penuh dengan gunung batu, tidak ada sungai seperti di negeri kita. Bagaimana kondisi Mekah kita gambarkan, dikisahkan oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di saat beliau hijrah ke Habsyah, Ethiopia, benua Afrika hari ini. Sesampainya Ja'far dan rombongan di negeri Ethiopia yang waktu itu dipimpin oleh seorang raja bernama Najasyi. Najasyi bertanya kepada Ja'far, "Ma dinukum?" Perjalanan Ja'far ini telah dibuntuti dan diikuti oleh Amr bin As radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam. Amr bin As ditugaskan oleh Abu Jahal untuk melemahkan diplomasi kehadiran Ja'far dan sedikit jumlah umat Islam yang pergi ke Ethiopia. Kata Raja Najasyi, "Ma dinukum?" Apa agama kalian? Kata Ja'far, "Kunna qauman jahiliyin." Wahai Raja, kami dulu di Mekah itu adalah orang yang sangat jahil, tenggelam di lembah jahiliyah. Saking jahilnya kehidupan negeri Mekah waktu itu ibadallah, kendati pun Ka'bah masih ada, kita tidak mampu membayangkan bagaimana jahiliyahnya negeri di luar kota Mekah yang tidak ada bangunan Ka'bah sama sekali. Kata Ja'far, saking jahilnya kami na'budal asnam, kami menyembah berhala. Saking jahilnya sebuah benda mati yang tidak bernyawa dipahat oleh tangan-tangan mereka, lalu benda mati itu dijadikan Tuhan dan sesembahan. Kami dulu orang yang jahil. Wa naqta'al arham, kami memutuskan tali silaturahim. Tidak ada istilahnya silaturahim yang sehat membesuk yang sakit, tetangga bersilaturahim dengan saudaranya, tuan rumah memuliakan tamunya. Tidak ada sama sekali di negeri Mekah. Sehingga kita temukan banyak bayi-bayi yang lahir kemudian tidak dibesarkan oleh ibunya, bahkan ditinggalkan dan tidak diberi nafkah oleh ayahnya. Sehingga tradisi jahiliyah disebut dengan ibu susuan. Yang ketiga, kami dulu memakan bangkai. Dunia tidak kenal cara mengkonsumsi daging yang sehat. Seandainya mereka ingin makan daging onta, tinggal cabut pedang, diambil kaki onta, lalu onta teraniaya, sakit, tidak memiliki anggota tubuh yang lengkap.
Siapa yang mengajarkan cara menyembelih yang baik dan sehat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Ja'far kepada Raja Najasyi, setelah kami menyembah berhala, kami memutuskan tali silaturahim, kami memakan bangkai, dan hukum yang ada di negeri kami adalah hukum rimba. Ya'kulul qawiyyu minna dha'if, yang kuat akan menindas, memperbudak dan menjajah yang lemah. Sehingga kita temukan betapa banyak budak-budak di negeri Mekah yang dimerdekakan oleh Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq. Itulah gambaran singkat tentang kehidupan Mekah. Lalu datang seorang Rasul yang dikirim oleh Allah ke negeri kami bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menangislah Raja Najasyi, penguasa Ethiopia. Inna dinakum la yakhruju min mishkatin wahidah. Kalau begitu wahai Ja'far, sesungguhnya agama yang kalian bawa ke negeri ini bersumber dari nabi yang sama, yaitu Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud. Maka menangislah Raja Najasyi, dan Ja'far bersama beberapa orang sahabat diberikan kehidupan yang layak tempat tinggal di kota Ethiopia. Maka Raja Najasyi ini orang pertama yang disolat ghaibkan oleh Rasulullah SAW ketika meninggal dunia. Karena beliau meninggal di Ethiopia, tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW, tetapi belum masuk Islam. Beliaulah orang pertama yang disolat ghaibkan oleh Rasulullah SAW. Itulah gambaran singkat kondisi negeri Mekah. Berapa tahun Nabi diutus oleh Allah berdakwah siang dan malam, pagi dan petang di negeri Mekah, tanah kelahiran beliau. Selama 13 tahun sejak usia 40 tahun. Resmi Nabi diangkat menjadi Rasul. 13 tahun Nabi berdakwah, membenahi negeri Mekah dengan segala bentuk kejahilan, dengan segala bentuk kebiadaban dan kezaliman. Tentu penuh dengan tantangan dan rintangan ibadallah. Tidak sedikit di periode dakwah Nabi di Mekah para sahabat yang disiksa, dihina, bahkan dibunuh. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah disiksa di negeri Mekah sampai berlumuran darah dan tidak bisa dibedakan mana wajah dan mana belakangnya. Ketika beliau baru sadar dari siuman, setelah beliau pingsan, apa yang pertama terucap dari mulut Abu Bakar Siddiq? Kaifa bi Rasulillah? Bagaimana keadaan Rasulullah? Ibunya marah yang waktu itu belum masuk Islam. Fakilatka ummuk, celaka engkau wahai Abu Bakar. Bukankah karena engkau mengikuti Muhammad engkau sampai disiksa? Abu Bakar tidak mau meminum obat sampai beliau mengetahui kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dijemur di bawah terik padang pasir, dicambuk sampai berkucuran darah dari tubuhnya, dihimpit dengan batu. Tetapi Bilal bin Abi Rabah tetap konsisten, istiqomah, berkorban, melayani, mengikuti, membela Rasulullah dan Islam sallallahu alaihi wasallam. Juga ada sahabat bernama Khabbab ibnul Arat radhiyallahu anhu. Khabbab ibnul Arat radhiyallahu anhu diikat kedua kakinya, kemudian ditarik dengan kuda, diseret sepanjang kota Mekah. Khabbab ibnul Arat tetap istiqomah, mempersembahkan kesetiaan, kecintaan, ketulusan, pengorbanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Islam. Belajar dari hijrah, belajar dari periode dakwah Mekah, yang pertama mesti kita petik pada momentum tahun baru Islam ini adalah pengorbanan dan kesetiaan. Ibadallah, sehingga caci maki Nabi disebut orang gila, pendusta dan seterusnya terus berlanjut selama 13 tahun, siang dan malam. Umumnya orang Mekah menyebut Nabi orang gila, tukang syair, pendusta, dan itu dilalui oleh Nabi SAW penuh dengan keteguhan dan kekuatan iman. Bahkan Rasulullah SAW ketika pergi ke masjid, diletakkan kotoran unta di atas kepala baginda SAW, dilempar dengan batu, diludahi. Situasi seperti ini kita rasa alhamdulillah di negeri kita insya Allah tidak kita temukan. Ibadallah,
Bahkan puncak dari ujian Nabi berdakwah di Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus dibunuh, terutama ketika meninggalnya paman beliau Abu Talib dan wafatnya istri beliau Siti Khadijah radhiyallahu anha. Pembesar-pembesar kafir Quraisy semakin tidak lagi memandang, tidak lagi ada pertimbangan segan untuk menghabisi dan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah penyebab turunnya perintah Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah ke Madinah setelah 13 tahun berdakwah membenahi negeri kelahiran beliau, kota Mekah. Ibadallah, hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diketahui oleh seluruh para sahabat. Rencana Nabi akan berangkat suatu malam bersama Abu Bakar Siddiq tidak diketahui oleh seluruh sahabat beliau. Para ulama sirah mencatat, yang mengetahui rencana perjalanan Nabi di malam hari di mana Rasulullah akan bersembunyi sallallahu alaihi wasallam tidak lebih dari 4 orang sahabat. Yang pertama, Abdullah bin Abi Bakrin radhiyallahu anhu, putra dari Abu Bakar Siddiq. Tugas beliau setiap malam bergabung di tengah komunitas orang Mekah, mencari berita rencana konspirasi yang tengah disusun oleh Abu Jahal dan para kroninya untuk mencari, melacak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rencana dan berita itu yang beliau bawa kembali ke Gua Thur, sehingga dari skenario yang disusun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita bisa memetik betapa ilmu intelijen itu telah ada jauh-jauh hari di awal Nabi berdakwah menegakkan agama Allah. Kemudian Nabi hijrah ditugaskan pada misi yang juga sangat besar. Seorang pembantu Abu Bakar Siddiq bernama Amir bin Fuhairah radhiyallahu anhu. Beliau dahulunya seorang budak lalu dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq. Pengembala kambing, ditugaskan untuk menghapus jejak Abdullah bin Abi Bakar dan Asma yang rutin terus mengantarkan makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amir bin Fuhairah ini ketika Nabi hijrah ke Madinah, beliau satu di antara 70 orang sahabat yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah ke negeri Najd atau An-Najd. Sesampainya beliau di suatu tempat, beliau dibunuh dan jenazahnya disaksikan oleh salah seorang sahabat yang selamat dalam misi dakwah waktu itu. Seakan-akan jenazahnya diangkat ke langit, kemudian diturunkan ke bumi, lalu tidak ditemukan sampai hari ini. Para ulama meriwayatkan beberapa versi kisah. Wallahu a'lam apakah jenazah beliau telah dimakamkan oleh para malaikat. Beliaulah salah seorang sahabat yang ditugaskan untuk menghapus setiap jejak yang bolak-balik di kaki Gua Thur, karena Nabi bersembunyi lebih kurang 3 malam di dalam goa yang arahnya arah ke Yaman, yang tidak pernah ditempuh dan tidak pernah dihuni oleh manusia manapun di negeri Mekah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq. Sesampainya Nabi di pintu goa, Abu Bakar melihat ada beberapa lubang dan sarang ular dan binatang-binatang berbisa. Diambillah kain, kemudian tersisa satu lubang dan sarang ular yang tidak bisa ditutup oleh kain. Maka lubang itu ditutup oleh Abu Bakar Siddiq dengan tumitnya. Melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan letih, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mempersilahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk merebahkan tubuhnya istirahat, lalu berbantalkan di atas paha Abu Bakar Siddiq. Di sini kita menemukan makna cinta dan kesetiaan, pengorbanan dan ketulusan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai tertidur, salah satu lubang yang ditutup dengan tumitnya ternyata betul-betul ada ular, kemudian menggigit dan menyengat kaki Abu Bakar Siddiq. Begitu sakit, ditahan, dilawan oleh Abu Bakar tanpa menggerakkan tubuhnya sampai menggigil, sampai Abu Bakar Siddiq menangis melawan rasa sakit, dan beliau tidak mau mengganggu tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Bakar menangis, air mata itu berderai.
dan terjatuh membasahi wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Air mata itulah yang membuat Nabi terbangun, dan makna ini mewariskan kepada kita umat Islam bukti dari cinta akan melahirkan pengorbanan dan kesetiaan. Kesetiaan Ali bin Abi Thalib menggantikan tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau yang waktu itu telah dikepung oleh orang kafir Quraisy. Dipilih setiap pemuda dari semua suku, dipersenjatai oleh Abu Jahal dengan tombak, pedang dan panah, mengitari, mengelilingi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Abu Bakar telah berangkat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka misi yang juga sangat besar digantikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk tidur sejenak menggantikan posisi tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, kalau kita lihat loyalitas kecintaan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada bandingnya di zaman kita. Dulu hidup seorang sahabat bernama Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Suhaib Ar-Rumi ini di usia kecil dibawa oleh orang tuanya untuk berdagang di luar kota Mekah. Kemudian beliau diculik dan dibawa ke negeri Roma. Dia tumbuh dewasa di kota Roma sampai menjadi seorang pengusaha. Ketika dia telah menjadi orang yang kaya raya, dia mendengar berita di Mekah telah diutus seorang nabi. Di negeri kelahirannya telah diutus seorang rasul bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Suhaib Ar-Rumi mengumpulkan seluruh hartanya, membawa pulang untuk balik ke negeri Mekah dengan satu spirit dan semangat bertemu dengan Nabi akhir zaman, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya beliau di kota Mekah, dihadang oleh Abu Jahal. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berangkat hijrah ke kota Madinah. Abu Jahal bertanya kepada Suhaib, "Ya Suhaib, aina turid? Anda ingin kemana? Membawa gelimang dunia dan harta yang melimpah ruah." Kata Suhaib, "Aku telah mendengar di negeri kelahiranku ini telah datang diutus seorang nabi, dan aku ingin bertemu dengannya." Mendengar rencana Suhaib ini, Abu Jahal langsung menangkap Suhaib dan mengambil seluruh hartanya. Dan Suhaib bertanya, "Di mana orang yang aku cari jauh-jauh dari negeri Roma?" "Dia telah kami usir dan pergi ke Madinah." Lalu Abu Jahal menawarkan sebuah tawaran, "Apabila engkau betul-betul ingin bertemu dengan Muhammad, maka engkau harus meninggalkan seluruh hartamu di negeri ini, dan kami akan mempersilahkan engkau untuk keluar dari Mekah, tetapi engkau tidak membawa sedikit pun hartamu." Suhaib yang waktu itu belum kenal dengan Islam, Suhaib hanya bermodal cinta dan kerinduan, penasaran, ingin bertemu dengan Rasulullah Nabi akhir zaman sallallahu alaihi wasallam. Maka Suhaib tanpa pikir panjang, demi bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau serahkan seluruh harta yang telah dia tumpuk dan dia cari selama hidup tumbuh dewasa di negeri Roma. Maka Abu Jahal pun bingung dan heran, ini manusia datang dari penjuru yang tidak dia kenal, tetapi hanya dengan satu niat dan motivasi ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ikhlas, dia rela mempersembahkan dan menyerahkan seluruh harta yang dia bawa. Maka dalam perjalanan Suhaib, Allah turunkanlah ayatnya dalam surat Al-Baqarah 207. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Maka di antara manusia ada seorang hamba Allah bernama Suhaib yang dia keluar mempersembahkan seluruh yang dia miliki, bahkan mengorbankan jiwa raganya hanya demi satu motivasi, mengharapkan ridha Allah untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, hijrah mengajarkan kepada kita makna cinta, pengorbanan, kesetiaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajaran Islam. Juga ada seorang sahabat bernama Mus'ab bin Umair. Beliau adalah seorang pemuda yang paling berjuis, yang tampan sehingga parfumnya dalam jarak yang begitu jauh sudah tercium. Beliau ikut dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pergi ke negeri Madinah, dijadikan duta Islam pertama di saat dakwah Islam pertama di bawah oleh Mus'ab bin Umair. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, beliau dihadang oleh tokoh-tokoh Madinah. Apa kata orang Madinah? Apa tujuanmu datang ke negeri kami? Maka Mus'ab bin Umair mengatakan, awalan tajlis fatasma' fa in radita qabiltana fa in lam tarda fayakfina amma takrah. Cara diplomasi yang begitu hebat. Bagaimana sekiranya Tuan duduk sejenak mendengarkan apa yang akan kami sampaikan. Bila mana Tuan merasa senang dengan apa yang kami bawa ke negeri ini, maka kami mengucapkan rasa penghormatan. Fa in lam tarda, bila mana ucapan dan ajakan yang akan kami bawa menjadi beban dan anti dari diri para tuan yang ada di negeri ini, fayakfina amma takrah. Lalu tokoh-tokoh Madinah mendengar apa ucapan Mus'ab bin Umair, lalu para tokoh ini beriman kepada Allah. Mus'ab bin Umair, beliau wafat di perang Uhud. Perang Uhud yang tadi di waktu zuhur kita dengarkan Ustaz Hatta menyampaikan. Perang Uhud telah menggugurkan lebih kurang 70 para sahabat. Di antaranya sahabat yang sangat dicintai Nabi SAW, paman beliau bernama Hamzah. Hamzah dibunuh oleh seorang budak bernama Wahsy. Ibadallah, di perang Uhud itu Mus'ab bin Umair ditugaskan membawa panji muhajirin. Dan di saat beliau memikul sebuah panji bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka tangan kanannya ditebas oleh musuh sampai putus. Dan panji itu disambut dengan tangan kirinya, lalu tangan kirinya juga dihunuskan pedang sampai putus, tinggal sisa-sisa kedua lengannya, dan sisa kedua lengan itu beliau dekuk dengan dadanya. Maka dari belakang dia ditusuk dengan tombak sampai Mus'ab bin Umair tersungkur syahid menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau meninggal dunia, di waktu Amr bin As telah menjadi gubernur di Mesir, menjelang wafat Amr bin As menangis. Lalu anaknya bernama Abdullah bertanya kepada ayahnya Amr, wahai ayahku, kenapa engkau menangis? Bukankah engkau sahabat Nabi yang telah bertemu dengan Rasulullah SAW, telah berjihad, berjuang membela agama Allah? Lalu apa yang membuat engkau sedih? Allah telah memberikan posisi yang sangat mulia menjadi gubernur di Mesir. Kata Amr bin As, wahai putraku, aku teringat dari seorang kekasih Rasulullah SAW, yaitu Mus'ab bin Umair. Dia lebih baik daripada ayahmu yang telah membawa Islam ke negeri Madinah, lalu syahid terbunuh tanpa memiliki kedua lengannya menghadap Allah di perang Uhud. Dia lebih baik daripada ayahmu, karena di waktu Mus'ab gugur sebagai syahid, tidak ada kain kafan yang bisa menutup dan membungkus jenazahnya melainkan selembar kain burdah. In ghutiyat biha ra'suhu badat rijlah, apabila kami tutup kain burdah itu ke wajahnya maka tersingkap kedua kakinya. Wa in ghutiyat biha rijlah badat ra'suhu, ketika kedua kakinya kami tutup maka tersingkap wajahnya. Ibadallah, Mus'ab bin Umair meninggalkan kemewahan kota Mekah demi kesetiaan dan cintanya, mengorbankan apa yang dia miliki untuk Rasulullah SAW. Ibadallah, para jemaah, hari ini kita hidup di akhir zaman. Pertanyaan kepada hati ini, sudah sejauh mana kita mengorbankan apa yang kita miliki untuk agama Allah? Sudah sejauh mana rasa kepedulian terpanggilnya hati nurani kita terhadap kejayaan agama kita? Ibadallah, hijrah tidak hanya kita kenang kisah perjalanan dari Mekah ke Madinah saja, tetapi makna setiap perjalanan selama Nabi mengorbankan apa yang dia miliki, meninggalkan negeri kelahirannya ketika Rasulullah hijrah. Maka Rasulullah SAW ketika menaiki Gua Thur, beliau menangis. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Makkah, innaki ahabbu biladillahi ilayya. Wahai Mekah, sesungguhnya engkau negeri yang paling kucintai. Laula anna qaumaki akhrajuni minki ma kharajtu. Kalaulah bukan karena kaummu mengusirku, aku tidak akan keluar meninggalkanmu. Ibadallah, ini hikmah yang ingin kita sampaikan. Pengorbanan dan kesetiaan kita kepada Allah dan Rasulnya, kepada agama yang telah kita yakini kebenarannya, yaitu Islam, rahmatan lil alamin. Juga ada seorang sahabat bernama Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Beliau panglima perang yang ketika perang Uhud
dari kaum kafir Quraisy memimpin pasukan berkuda yang sengaja standby di balik gunung Uhud. Ketika para sahabat telah sibuk mencari ghanimah rampasan perang, pasukan berpanah di Jabal Rumah telah turun, maka datanglah pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid sebelum masuk Islam, dan pasukan berkuda itu yang telah memporak-porandakan sampai gigi Rasulullah SAW patah. Lalu Nabi dipandu oleh seorang sahabat bernama Talha bin Ubaidillah, satu di antara sahabat yang dijamin masuk surga. Ketika Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu membawa Rasulullah SAW menaiki pinggang gunung Uhud, dihadang oleh 10 orang musuh, kemudian datang 10 orang Ansar membela Nabi, maka 10 orang Ansar ini gugur sebagai syahid. Lalu Talha meletakkan Nabi SAW, mencabut pedangnya, membunuh 10 orang musyrik, melindungi Nabi SAW. Dan Talha waktu itu seakan-akan telah gugur, berlumuran darah, dihitung bekas luka di tubuhnya lebih 70 bekas tusukan pedang, tombak dan panah. Sesampainya beliau di Madinah, Rasulullah SAW bersabda, kisah ini ditulis oleh Imam Asyuti dalam kitabnya. Apa kata Rasulullah? Man arada min ummati an yara ila syahidil hayyi falyanzur ila Talha bin Ubaidillah. Siapa di antara umatku yang ingin melihat seseorang yang telah meraih derajat pahala syahid di jalan Allah tetapi dia masih hidup berjalan di muka bumi, maka lihatlah wajah Talha bin Ubaidillah. Karena beliau setelah melindungi Nabi SAW, beliau tidak gugur, langsung meninggal di medan perang. Bahkan setelah bekas luka 70 lebih itu, Talha masih sehat, masih hidup, masih berjuang bersama Rasulullah SAW. Sehingga Abu Bakar Siddiq berkata, fa inna ghazwata Uhudin kanat li Talhata kulliha, sesungguhnya pahala perang Uhud telah diborong oleh Talha bin Ubaidillah. Ibadallah, Khalid bin Walid adalah panglima perang yang setiap perperangan yang dia pimpin selalu dimenangkan oleh Allah. Beliau menangis meminta agar mati di medan perang, tetapi Khalid justru wafat di atas ranjang, di atas tempat tidurnya. Khalid menangis karena beliau mendambakan gugur sebagai syahid di jalan Allah. Ketika jenazah Khalid ini dimandikan, dihitung bekas luka di tubuhnya oleh para sahabat, ada sekitar 70 bekas luka di tubuhnya. Ibadallah, inilah mungkin yang dimaksud dengan hadis Nabi SAW, man sa'alallaha syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil syuhada wa immatu ala firashihim. Siapa di antara umatku yang memohon agar dia gugur sebagai syahid di jalan Allah dengan hati yang sangat tulus, maka Allah akan menyampaikan dia ke derajat para syuhada meskipun dia wafat di atas ranjang atau kasurnya. Ibadallah, Khalid ini memiliki sebuah pengaman kepala, dikisahkan oleh para ulama dalam beberapa kitab. Pengaman kepala itu terjatuh dalam sebuah perperangan, maka Khalid melompat dari atas kudanya, lalu dia terjatuh dan hampir saja wafat ditusuk dengan tombak dan dihunuskan pedang dan panah oleh musuh-musuhnya. Setelah perperangan usai, Khalid bin Walid ditanya oleh para pasukannya, ya Khalid, kenapa engkau begitu menjaga keamanan penutup kepalamu melebihi jiwa dan nyawamu? Maka Khalid menjawab, fa wallahi, demi Allah, ketika Rasulullah SAW masih hidup, lalu beliau mencukur rambutnya, dan rambut itu kami berlomba-lomba untuk memungut, memilih dan menjaganya, dan di antara helaian rambut itu aku di antara sahabat yang berhasil mengambilnya, dan rambut itu aku simpan di tempat marwah yang paling tinggi dalam kehormatanku, dan aku siap mempertaruhkan jiwa ragaku daripada kuda-kuda orang kafir menginjak rambut Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Itu baru rambut, apalagi agamanya, apalagi dakwahnya, apalagi jiwa raga Rasulullah SAW. Hijrah mengajarkan kita makna loyalitas, pengorbanan dan kesetiaan kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ibadallah, ini sudah sampai jam berapa? 10. Sudah 1 jam, Ustaz? Hah? Tanya Pak Haji dulu. Mana Pak Haji? Tidak diundang Ustaz ke sekolah ya, nak? Yang kedua, Bapak Ibu, hijrah mengajarkan kita makna ukhuwah, persaudaraan. Di dalam firman Allah surat Al-Hasyr ayat 9, Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan, melukiskan bagaimana kecintaan orang Ansar kepada saudaranya Muhajirin yang datang terusik dari negeri Mekah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
walladzina tabawwa'ud dar wal iman yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Artinya, dan orang-orang yang telah memenuhi menghuni kota Madinah telah mengisi sudut-sudut negerinya dengan iman kepada Allah. Yuhibbuna man hajara ilaihim, yang menghuni dalam ayat ini kata para ulama tafsir maksudnya adalah orang Ansar, penduduk yang telah tinggal lebih awal dan lahir, tumbuh, dewasa dan beriman kepada Allah di negeri Madinah, memenuhi negerinya dengan iman kepada Allah. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka sangat mencintai saudaranya yang hijrah dari Mekah pergi ke negerinya. Cinta dan ukhuwah. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, mereka tidak menaruh sedikit pun apa yang telah mereka berikan di hatinya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan orang Ansar itu ibadallah mampu mendahulukan kepentingan saudaranya Muhajirin dibandingkan dirinya, kendati pun mereka juga perlu kepada sesuatu yang mereka berikan kepada saudaranya. Allahu Akbar. Adakah ukhuwah yang mengalahkan ukhuwah para Ansar dan Muhajirin? Tidak akan pernah ada, Bapak Ibu. Ukhuwah Ansar dan Muhajirin, orang Muhajirin yang datang dari Mekah terusir, tidak memiliki harta dan tidak membawa keluarga, lalu disambut oleh orang Ansar penduduk asli Madinah dengan rasa cinta. Bahkan kisah yang sangat ma'ruf ketika Abdurrahman bin Auf ditawarkan oleh saudara yang telah dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan Ansar. Wahai Abdurrahman, rumahku 2 tingkat, silahkan engkau tinggal di atas, aku di bawah. Mohon maaf Bapak Ibu, saking ithar, mendahulukan keperluan saudaranya. Istriku lebih dari 1, ayyatuhunna a'jabatka utalliquha, siapa yang menakjubkan engkau maka aku ceraikan dan engkau menikah dengannya. Tetapi Abdurrahman bin Auf tidak menerima satupun tawaran saudaranya. Beliau hanya memilih dan meminta arahan kepada sahabatnya. Dullani ala suq, tunjukkan aku di mana pasar. Di mana pasar di siku. Jadi Bapak Ibu, karena masjid kita terletak di jantung pasar Belilas, maka bersyukurlah Bapak Ibu yang Allah berikan aktivitas, kegiatan, kesibukan dekat dengan masjid dan juga hidup dekat dari pusat putaran ekonomi. Para ekonom belajar dari teori permintaan Abdurrahman bin Auf kepada orang Ansar. Dia tidak meminta rumah yang tinggal di lantai 2, apalagi tawaran yang tadi. Beliau hanya minta arahan kepada sahabatnya, dullani ala suq, tunjukkan aku di mana pasar. Karena di pasar itu putaran uang yang paling hebat. Walaupun Abdurrahman terusir dari Mekah, tidak memiliki bekal harta, dengan kepiawaian bisnis, dengan kepiawaian ilmu tijarah ekonominya, Abdurrahman bin Auf menjadi sahabat yang paling kaya di Madinah. Ibadallah, para ulama mengatakan al-mu'min al-ghani, orang beriman yang kaya dan dermawan, itu lebih baik daripada seorang fakir mukmin yang sabar. Karena orang beriman yang dermawan, yang kaya, dia akan bisa menolong, meringankan banyak beban hamba Allah dan perjuangan Islam. Tetapi seorang mukmin yang fakir, ibadallah, begitu pentingnya keberadaan sebuah pasar di tengah masyarakat. Pesan kita pada momentum Tahun Baru Islam ini, mari kita petik pelajaran yang kedua yang ingin kita solidkan dan kokohkan dengan momentum Tahun Baru Islam, ukhuwah Islamiyah di antara kita.
Mari kita tingkatkan silaturahim, saling peduli, berbagi. Apalagi Masya Allah masjid kita ada ambulan. Dulu ada salah seorang perantau kita yang wafat tidak jauh dari Belilas, dibawa pulang dengan ambulan kita. Masya Allah, pasti mengalir pahalanya kepada hamba Allah yang telah memiliki saham infak terbaiknya. Masjid kita memiliki AC, ada tempat penginapan para ustadz dan ulama. Allahu Akbar. Semangat inilah yang telah dipelihara oleh orang Madinah sejak zaman Rasulullah SAW, mengorbankan hartanya, menyicilkan titipan Allah yang diberikan kepadanya li khidmatil Islam, untuk menolong Islam, untuk menjayakan agama Allah, ukhuwah Islamiyah. Sehingga ketika Nabi sampai di Madinah, Bapak Ibu, pesan pertama yang disampaikan Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Hadis ini dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu satu di antara dua pembesar tokoh Yahudi Madinah yang masuk Islam. Ketika Nabi sampai di Madinah, kata Abdullah bin Salam, lamma qadiman nabiyul madinata injafalan nasu ilaih. Ketika Nabi sampai di Madinah sallallahu alaihi wasallam, maka manusia berbondong-bondong menyongsong kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka terdengar oleh Abdullah bin Salam, telah datang Rasulullah, telah datang Rasulullah. Seruan itu 3 kali terdengar oleh Abdullah bin Salam. Maka aku berusaha di tengah kerumunan orang Madinah melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, falamma tabayyantu wajhahu alimtu anna wajhahu laysa biwajhin kadzdzab. Ketika pertama kali aku menatap wajah Rasulullah, maka aku langsung menyimpulkan wajah yang datang ke Madinah ini bukanlah wajah orang pendusta. Seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seruan ukhuwah, 4 pesan Nabi kepada seluruh penduduk Madinah yang hadir menyambut beliau sallallahu alaihi wasallam. 1 pesan ibadah, 3 pesan ukhuwah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afshus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kamu. Masya Allah, Bapak Ibu, dalam situasi pandemi ini jangan hubungan ukhuwah kita semakin renggang. Meskipun kita sebahagian memakai masker bertemu di tengah jalan, yang salam jangan lupa diucapkan. Salam artinya doa keselamatan, doa keberkahan, doa rahmat Allah agar dikucurkan kepada saudara kita. Kemudian kita jawab dengan jawaban yang sama atau lebih, maka doa yang sama itu pula kita hadiahkan untuk saudara kita. Sebarkan salam. Menyebarkan salam menjadi budaya sunnah hasanah yang luar biasa, yang mengkristal dalam karakter penduduk Madinah. Yang kedua, wa at'imut ta'am, rajinlah berbagi makanan. Ketika di rumah kita memasak kue, makanan, alangkah mulianya ketika kita berbagi dengan tetangga kita. Yang ketiga, wasilul arham, sambunglah silaturahim. Silaturahim ada 3. Pertama, kepada orang yang bersilaturahim kepada kita. Yang kedua, kepada orang yang tidak pernah menyambung silaturahim kepada kita. Yang ketiga, silaturahim kepada orang yang selalu menyakiti dan memusuhi kita. Itu pahalanya lebih besar. Yang keempat, baru pesan ibadah. Setelah 3 pesan kemanusiaan dan persaudaraan, yang keempat baru Nabi SAW berpesan, wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam, dan solatlah engkau di tengah malam ketika manusia tertidur, niscaya engkau akan masuk surga dengan selamat. Apa hikmah solat tahajud? Para ulama mengkisahkan dalam banyak kitab. Salah satunya kata Nabi SAW, hadis ini dari Bilal, alaikum biqiyamil laili, hendaklah engkau membiasakan qiyamul lail, fa inna qiyamal laili da'bus salihin qablakum. Karena qiyamul lail, tahajud itu adalah kebiasaan orang soleh sebelum kamu. Orang soleh punya kebiasaan yang sama, yaitu qiyamul lail, menghidupkan malam mereka. Sebut saja Sa'id ibnul Musayyib rahimahullah, ulama yang hidup di zaman salafus soleh, dikisahkan oleh Imam Ibnu Sirin dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Lebih 30 tahun Sa'id ibnul Musayyib tidak pernah meninggalkan tahajudnya. Ibadallah, Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, penulis kitab Talbis Iblis, mengatakan, kata beliau, sesungguhnya apabila aku disodorkan, ditawarkan dengan 2 pilihan. Pertama, hidup selama usia Nabi Nuh dengan kekayaan Qarun. Coba bayangkan Bapak Ibu,
duit lamo kayu rayu. Yang kedua, Allah suguhkan pilihan untuk terbangun sekali saja di malam hari dengan ibadah tahajud. Maka aku akan pilih terbangun di suatu malam untuk ruku dan sujud beribadah kepada Allah daripada pilihan hidup seusia Nabi Nuh dengan kekayaan seperti Qarun. Ibadah Allah begitu agung qiyamul lail. Yang kedua, dalam hadis yang sama kata Nabi SAW, wa inna qiyamal laili qurbatun ilallah. Terbangun kita di malam hari itu akan menambah kedekatan kita kepada Allah, meningkatkan jumlah rekening amal pahala kita di jalan Allah. Yang ketiga, takfirun lisayyiati. Solat tahajud akan mengikis dan menggugurkan dosa-dosa kita. Yang keempat, manhatun 'anil itsm, dan tahajud akan membentengi kita dari dosa dan maksiat. Terakhir di ujung hadisnya, wa inna qiyamal laili matradatun lid-da'i 'anil jasad atau kama fi riwayah. Tahajud itu akan mampu membuang penyakit yang ada di tubuh kita. Betapa banyak kita temukan saudara-saudara kita yang justru di tengah pencarian kesehatan obatnya dia dapatkan di atas sajadah-sajadah malamnya. Usahakanlah bangun tahajud. Tahajud akan mengangkat derajat kita. Tahajud akan melembutkan hati kita. Yang terakhir, ibadah Allah, di penghujung ceramah ini, salah satu hikmah tahun baru Islam adalah al-muhasabah. Al-muhasabah artinya beroase, merenungi perjalanan yang telah berlalu. Kalau kita renungi perjalanan sejak kita lahir ke dunia ini, lalu kita bisa merangkak dan berjalan, kemudian bermain dengan teman-teman sebaya kita, masuk ke bangku sekolah, sampai ke tingkat yang kita akhiri dari pendidikan kita. Tumbuhlah kita menjadi pemuda, remaja dan dewasa. Waktu terus silih berganti, bulan pergi, datanglah tahun. Lalu kita menemukan jodoh dan menikah. Pernikahan yang mawaddah, rahmah dan sakinah telah melahirkan anak cucu keturunan. Waktu dan usia terus berputar. Kendati pun terbit matahari dan tenggelam di ufuknya, usia terus berkurang, umur terus bertambah, jatah kehidupan semakin sedikit. Tibalah kita di usia senja. Puluhan tahun dunia telah kita lalui dengan segala ukiran amal dan kenangan, ketaatan dan kemaksiatan, zikir ingat dan kelalaian. Ibadah Allah di awal tahun ini artinya Allah masih sayang memberikan kesempatan kepada kita selaku seorang insan yang beriman. Untuk itu saudaraku, kesempatan hidup, panjangnya umur jangan kita sia-siakan. Bergantinya tahun kita jadikan sebagai momentum merenungi apa yang telah kita lakukan. Imam Al-Ghazali mengatakan yang paling jauh dari kehidupan adalah masa yang telah berlalu dan masa silam. Karena waktu yang telah berlalu tidak akan ada alat yang mampu menjemputnya. Imam Hasan Basri berkata rahimahullah, ya bena Adam innama anta ayyam, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya engkau hanyalah kumpulan dari beberapa hari. Fa idza dhahaba yaumuk dhahaba ba'duk, apabila berkurang berlalu satu hari dalam umurmu, maka telah berlalu sebahagian dari usiamu. Fa idza dhahaba ba'duk, apabila telah berlalu sebahagian dari hayat kehidupanmu, yushaku an yadhhabal kullu, jangan-jangan hitungan detik seluruh hidupmu akan berlalu. Ibadah Allah, hari ini, tahun baru ini, kita jadikan momentum sebagai perenungan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, hasibu ala anfusikum qabla an tuhasabu. Hisab-hisablah dirimu sebelum nanti engkau akan dihisab di hadapan Tuhanmu. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Timbang-timbanglah amalmu, ukur-ukurlah ibadahmu sebelum suatu saat amal ibadahmu akan ditimbang di hadapan Rabbmu. Saudaraku, ibadah Allah, kehidupan kita di dunia ini sangatlah singkat. Kata Nabi dalam sebuah hadis sallallahu alaihi wasallam, ka'hadikum istazalla tahta syajarah, layaknya seorang musafir berjalan di tengah padang pasir lalu menemukan sebuah pohon yang rindang, lalu dia letih dan lelah berteduh seketika.
Ketika dia terbangun dari istirahatnya, dia akan melanjutkan perjalanannya. Itulah kehidupan kita. Ibadallah, mari kita bermuhasabah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang telah berlalu dalam hidup kita. Mudah-mudahan apapun bentuk maksiat dan dosa berbuah menjadi maghfirah dan rahmah. Dan waktu yang masih tersisa dalam hidup kita, mari kita isi dan kita maknai dengan ibadah setulus-tulusnya. Karena tidak ada yang bisa menjamin dan tahu kapan denyut nadi kita akan berhenti, kapan detak jantung kita tidak akan lagi mengirim darah ke sekujur tubuh kita. Ibadallah, dalam Al-Quran 3 kali Allah menguatkan kullu nafsin za'iqatul maut. Seluruh yang bernyawa, seluruh yang hidup pasti akan bertemu dengan ajal atau kematiannya. Tidakkah kita rindu ketika datang malaikat maut dengan wajah yang tersenyum, sebagaimana Allah lukiskan dalam ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jiwanya tenang menunggu datangnya ajal. Tidak ada kegelisahan, tidak ada kegundahan, tidak ada keluh kesah. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya, irji'i ila rabbik, pulanglah engkau ke pangkuan Tuhanmu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Karena jiwa yang telah dia lalui puluhan tahun telah ridha dan siap untuk bertemu dengan Tuhannya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam barisan hamba-hambaku. Tidakkah kita rindu bertemu dengan Nabi dan para Rasul? Tidakkah kita rindu bertemu dengan para sahabat yang mulia? Tidakkah kita rindu untuk bertetangga dengan para ulama dan salafus soleh yang telah mendahului kehidupannya daripada kita? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tidak ada tempat yang paling mulia dibandingkan ridha Allah dan surganya. Tidakkah kita merindukan kematian yang hanya satu kali, lalu kematian itu kita temui dengan husnul khatimah, akhir yang baik. Ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah akan wafat, beliau jatuh sakit sampai tinggal kulit membungkus tulangnya. Beliau istirahat di atas tempat tidurnya menunggu datangnya malaikat maut. Istrinya menyaksikan jatuhnya derayan air mata membasahi wajah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Maka istrinya bertanya, wahai suamiku, apakah engkau merasakan sakitnya sakaratul maut? Kata Umar bin Abdul Aziz, qala kalla wallahi, tidak demi Allah, sungguh air mata ini adalah air mata kebahagiaan, air mata keterharuan, karena aku melihat mulai dari pelupuk mata memandang sampai ke pintu langit, para malaikat bersaf-saf diturunkan oleh Allah, membawa taburan bunga dari surga dan wewangiannya, menyongsong berpisahnya ruh dari jasadku. Itulah yang disebut dengan husnul khatimah. Ibadallah, betapa banyak saudara-saudara kita yang mungkin tidak terlalu terkenal hidup di dunia alam yang fana, tetapi ketika dia bertemu dengan penciptanya, dia mampu membawa kalimat la ilaha illallah. Ibadallah, Nabi bersabda dalam sebuah hadis, man syabba ala syai'in syaba alaihi, wa man syaba ala syai'in mata alaihi, wa man mata ala syai'in bu'itha fihi. Apapun yang telah kita lalui, mari kita maknai dengan ketaatan dan kebaikan. Amal kebaikan yang telah berbuah menjadi sebuah kebiasaan, insya Allah itu akan berkekalan sampai akhir hayat seorang insan. Ibadallah, di ujung tausiah ini, di awal tahun baru Islam, mari kita buka lembaran baru. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Di dalam hadis qudsi, Imam An-Nawawi menulis dalam kitabnya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, apa kata Allah Azza wa Jalla, ya bna Adam, innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Wahai anak cucu Adam, ketika engkau datang kepadaku, kata Allah, mengharapkan ampunanku, maka aku akan mengampuni dosamu dan aku tidak akan pernah peduli. Ya bna Adam, lau balaghat dhunubuka ananas sama. Wahai anak cucu Adam, seandainya dosamu sampai setinggi langit, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, lalu engkau datang kepada aku mengetuk pintu ampunanku,
tanpa mempersekutukan aku, maka aku juga sediakan ampunan setinggi dosamu. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, seandainya engkau datang kepada aku dengan dosa seberat isi bumi, seberat isi bumi dosa yang telah dia lakukan, dengan hati yang tulus, dengan taubat nasuha, dia datang mengetuk pintu ampunan Allah, lalu hamba ini tidak mempersekutukan penciptanya, la ataituka biqurabiha maghfiratan, maka kata Allah, aku akan datang kepadamu menunggu dengan ampunan seberat dosamu. Saudaraku, mungkin ini malam terakhir kita, wallahu a'lam bissawab. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, kam min dhahikin sabahuhu yumsi mayyita, betapa banyak orang yang tersenyum di pagi hari, badannya sehat, tubuhnya kuat, ketika tenggelamnya matahari dia ikut pergi menemui Tuhannya. Wa kam min maridin tiwali hayatahu, betapa banyak orang yang tumbuh berlalu dalam hayatnya sakit, tetapi karena ajalnya juga belum datang, dia juga belum bertemu dengan kematiannya. Ibadallah, kesehatan hari ini tidak menjadi jaminan. Oleh karena itu kita belum terlambat. Tidakkah kita rindu ketika jasad jenazah kita terbujur, tubuh kita kaku dan dingin, mata kita tidak lagi bisa berkedip, jantung kita tidak lagi berdetak, nadi kita tidak lagi berdenyut, tubuh kita dingin dan kaku. Tidakkah kita rindu, ibadallah, ketika dunia seluruhnya ditanggalkan dan kita tinggalkan, hari itu datang seorang anak yang di tubuhnya mengalir darah daging kita, lalu anak yang dadanya penuh dengan Al-Quran, anak yang kedua matanya sering terbangun malam menangis mengetuk ampunan Allah, anak yang selalu menegakkan ibadah solat, anak yang soleh dan solihah, datang mencium kening dan wajah kita, mengantarkan doa kepada kita, memandikan jenazah kita, membungkus kita dengan kain kafan melalui kedua tangannya yang dekat dengan Allah, lalu menyolatkan kita, mengimami jenazah kita, menyambut jasad kita di pintu liang lahat atau kuburan kita. Lalu 5 waktu, pagi dan petang, siang dan malam, doa-doa perkiriman hadiah dari anak-anak itu selalu datang kepada kita. Ibadallah, Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah anugerahkan di atas usia 80 tahun baru mendapatkan seorang anak bernama Ismail, tidak putus-putus berdoa kepada Allah. Qala rabbi habli minas salihin. Tidak pernah Nabi Ibrahim meminta yang lain melainkan permintaan yang paling mulia, yaitu anak yang soleh. Ibadallah, mari kita persiapkan generasi kita, generasi yang cinta kepada Al-Quran, generasi yang cinta kepada masjid, generasi yang santun kepada orang tua, generasi yang hormat kepada para gurunya, karena itulah hadiah termahal dari Allah kepada kita. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat untuk kita semua. Di penghujung tausiah ini insyaAllah kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita dikumpulkan di rumah Allah di masjid ini, mudah-mudahan kelak kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Bertetangga dengan para anbiya, nabiyyin, wasyuhada, wassiddiqin, wassalihin. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah seandainya kita masih sama-sama hidup esok subuh dan Allah berikan anugerah solat subuh ke masjid, kita akan mengupas betapa ajaib dan besarnya hikmah di balik solat subuh. InsyaAllah kita akan sambung dengan tausiah subuh esok, dan setelah itu kita akan melanjutkan perjalanan arah ke Air Molek dan Sumatera Barat. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang tinggal di Belilas ini selalu Allah berikan kesehatan, kekompakan, pintu rezeki yang melimpah ruah penuh dengan berkah. Dengan rezeki yang melimpah ruah berkah itu, kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.